Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi jemaat di gereja, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua dari gereja dan dari tempat kediaman kita masing-masing. Minggu ini merupakan minggu Prapaskah keempat dengan tema Kasih Allah Sempurna dari bacaan Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Wardayanti SSI dari GKP Jatirangon. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersatu teduh sejenak. Memasuki Minggu Prapaskah keempat ini, marilah kita bermazmur bagi Allah. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 2. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Yesaya 66 ayat 10b. Marilah bersama-sama kita puji Yesus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kita. Pemadaman Pak Lilin memberikan makna bahwa kita semakin siap untuk memadamkan segala dosa dan kesalahan kita, masuk ke dalam terang kebangkitan Kristus. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita menyanyikan PKJ 27 ayat 1 sampai 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara yang Tuhan Allah kasihi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing minggu ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah nas pembimbing minggu ini, mari kita sambut dengan pujian KK 96. Jemaat yang dikasihi Allah, masa Prapaskah keempat mengingatkan kita betapa besar dan sempurnanya kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dunia. Yesus rela menderita sengsara, memikul salib, dan mati di bukit Golgota karena dosa-dosa kita. Marilah kita menyadari semua kesalahan dan dosa-dosa kita yang dipikul olehnya. Kami persilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Di tengah jalan salib yang semakin berat dan menanjak, Simon dari Kirene dipaksa memanggul salib Yesus. Simon dengan sukarela memanggul salib Yesus meskipun baru datang dari luar kota. Ya Yesus, Anak Allah, Kau bukan pendosa. Engkau suci dan tak bernoda. Kesalahan dan dosa kami menyebabkan Kau bersesat. Kau berdarah dan sengsara memikul salib ke Golgota. Ampunilah kami ya Allah, kami terkadang enggan memikul salib kami dan enggan bertolong-tolongan memikul salib sesama. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk memampukan kami seperti Simon yang rela memanggul salib. Mampukan kami untuk menyangkal diri, mengiring putra-Mu di jalan salib, dan setia mengikutinya sepanjang hidup kami. Amin. Kita menyanyikan NKB 13 ayat 1-2. Oh Allahku, jenguklah diriku. Puji
Saudara-saudara, berdasarkan firman Allah ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari saudara-saudara kita sambut dengan pujian NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita sambut dengan pujian PKJ 275, Perintah Baru. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Syukur kami padamu ya Allah, jikalau pada saat ini kami boleh memasuki Minggu Prapaskah keempat.
Kami merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu memberi diri untuk berbakti memuji memuliakan nama Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi setiap kami umat-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar umat-Mu diberikan hikmat untuk dapat mengerti akan firman-Mu, dan diberikan kekuatan untuk dapat memberlakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, biarlah Tuhan saja yang mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan hingga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam Minggu Prapaskah keempat ini, Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pembacaan kita berada di bawah judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti melalui Zoom. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat atau memperhatikan logo apotik atau lambang farmasi? Logonya apa Bapak Ibu Saudara? Iya, logonya ular. Ternyata Bapak Ibu Saudara, logo itu berasal dari mitologi Yunani mengenai Dewi Hygieia. Nah, Dewi Hygieia ini merupakan dewi kesehatan dan pemilik dari mangkuk yang dililit ular atau gelas begitu ya, atau cawan yang dililit ular. Dan menurut kepercayaan Yunani kuno, Bapak Ibu Saudara, ular yang melilit mangkuk itu atau gelas itu menggambarkan kesembuhan dan kebijaksanaan. Itu sebabnya ular yang melilit menjadi lambang dunia pengobatan pada saat ini. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Alkitab menyaksikan bahwa barang siapa atau umat yang memandang kepada ular yang ditinggikan oleh Musa pada waktu itu, maka mereka disembuhkan dari racun dan diselamatkan dari kematian. Dan di dalam perjanjian baru disampaikan bahwa mereka yang memandang percaya kepada Dia yang disalibkan memperoleh pembenaran dari kematian
dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada saat ini merupakan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan percakapan itu berpuncak di ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yesus mengingatkan Nikodemus kepada sebuah peristiwa penting di Perjanjian Lama, yaitu ketika umat Israel memberontak kepada Tuhan di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Karena pemberontakan itu banyak orang Israel yang mati dipagut ular. Namun saudara-saudara, Allah sama sekali tidak memusnahkan mereka. Mereka tetap Allah jaga. Mereka tetap dibimbing oleh Allah. Di dalam peristiwa itu Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang memandang ular yang dibuat Musa dan digantung pada sebuah tiang. Bapak Ibu Saudara, cara yang unik ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan keselamatan yang disediakan Allah melalui salib Kristus. Ular yang digantung Musa di padang gurun digunakan oleh Injil Yohanes untuk menjelaskan hakikat iman, kepercayaan. Percaya itu Bapak Ibu Saudara adalah menerima sesuatu, bukan hanya melakukan sesuatu. Mereka yang percaya akan luput dari penghukuman dan akan menerima hidup yang kekal. Kata kekal di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya berbicara soal waktu, melainkan juga kualitas. Sehingga hidup yang kekal adalah kehidupan yang diarahkan untuk melakukan kehendak Allah dan untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Kasih yang Allah berikan melalui Yesus Kristus memungkinkan kita manusia yang sedang menuju kebinasaan memperoleh kehidupan dengan kualitas yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh sang anak manusia, yang juga ini mungkin saya rasa menjadi ayat hafalan bagi kita ketika kita masih di sekolah minggu, yang sampai sekarang Bapak Ibu pasti ingat. Yang menjadi nas pembimbing kita, Yohanes pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu masih ingat? Masih ingat? Coba kita ucapkan bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari ayat ini jelas bahwa semua karya dan tindakan Allah itu didasarkan pada kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Berbagai cara telah dilakukan oleh Allah untuk kembali menerima manusia sebagai umat kepunyaannya. Sehingga kemudian Dia memutuskan untuk menyempurnakan tindakan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal demi penyelamatan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, dengan kedatangan anaknya, maka kita dengan jelas bisa menyaksikan bagaimana Allah benar-benar menyempurnakan kasih dan cintanya bagi kita. Kasih Allah disebut kasih yang sempurna karena kasih dan penyertaannya itu tidak pernah terbatas di dalam menemani kehidupan kita. Apapun keadaan yang sementara kita alami pada saat ini, Tuhan tetap mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Dan poin ini Bapak Ibu Saudara akan semakin jelas bagi kita jika kita sejenak mau merenungkan perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu Saudara jika Allah selalu setia menyatakan kasih dan penyertaan itu kepada kita. Di sepanjang pandemi ini, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini sudah 1 tahun, ulang tahun ya, pandemi COVID-19 di negara kita ini. Sejak awal Maret begitu ya, atau akhir Maret, ada beberapa gereja yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan peribadahan di gereja. Bukan karena takut, sekali lagi Bapak Ibu. Bukan karena takut tidak mau beribadah di gereja, tetapi mau menjaga kehidupan. Dan kita bersyukur pada saat ini, Pok Citra Grand ini sudah boleh melakukan ibadah di gereja. Di tempat kami di GKP Jatiranggun belum Bapak Ibu. Kami masih melakukan ibadah secara daring. Karena ada begitu banyak, bukan hanya anggota jemaat, tetapi orang-orang di sekitar juga yang terpapar COVID-19. Tetapi dari semuanya itu kita meyakini
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Toh buktinya kita bisa melalui sampai pada saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kehidupan. Dan itu semua sekali lagi adalah karena kasih-Nya yang sempurna. Maka mari kita membuka mata hati dan memperhatikan keberadaan kita sekarang. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Dan itu karena Allah setia kepada kita. Kasih Allah disebut kasih yang sempurna karena kita senantiasa diperhadapkan pada kenyataan bahwa meskipun kita sebagai manusia yang seringkali memberontak kepada Allah, toh Allah tetap mau memberikan pengampunan bagi kita ketika kita datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika ada orang yang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara akan memberikan pengampunan? Mungkin kalau hanya sekedar maaf, iya. Tetapi itu pun hanya di mulut saja. Maaf dengan mengampuni, itu adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau maaf ada orang minta maaf gitu ya karena sudah salah, kita bilang, iya sudah saya maafkan. Tetapi masih diingat-ingat. Tetapi kalau mengampuni kita sudah melepaskan itu. Kita tidak lagi ingat-ingat kesalahannya. Dan Allah melakukan itu. Kita seringkali memberontak kepada Allah, kita seringkali tidak setia kepada Allah. Tetapi Allah tetap memberikan pengampunan bagi kita. Allah menerima dan kembali merangkul kita. Sehingga poin ini Bapak Ibu Saudara akan semakin jelas jika kita mau melihat kesaksian-kesaksian iman yang Alkitab nyatakan kepada kita. Kita melihat bagaimana umat Allah senantiasa gagal dalam menjalani hidupnya. Tetapi toh Allah tetap merangkul mereka. Allah tetap bersedia untuk mendidik dan membimbing umatnya pada kebenaran. Dan hal yang sama saudara-saudara terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita mau mengakui atau tidak, kita tidak dapat menyangkali kalau kita memang sering memberontak. Bahkan kita juga sering menjauh dari Allah melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Namun sekali lagi, kasih Allah yang sempurna itu tetap terbuka bagi setiap orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Saudara-saudara, kasih Allah disebut kasih yang sempurna karena Dia telah menyelamatkan kita dengan mengaruniakan anaknya untuk menjadi jalan keselamatan. Itu misi Allah yang sempurna Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Bagi dunia ini, bagi kita sebagai wujud bahwa Allah begitu mengasihi kita. Lalu kemudian apa yang bisa kita nyatakan untuk membalas kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Apa respon kita? Apa tanggapan kita sebagai orang yang mengakui bahwa kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus? Apa yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kepercayaan itu harus kita wujudkan di dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap tindakan kita. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, percaya itu atau iman itu seharusnya membawa perubahan kualitas hidup kita. Kira-kira hidup kita sudah berkualitas belum Bapak Ibu Saudara? Kira-kira hidup kita ini sudah bisa menyatakan kita ini anak-anak Allah atau belum? Hanya kita yang tahu Bapak Ibu. Karena perbedaan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya bukan terletak pada keberdosaan mereka. Karena kita tahu bahwa semua orang berdosa. Adakah di sini Bapak Ibu yang tidak berdosa? Tidak ada. Kita semua berdosa, bahkan di dalam Roma dikatakan tidak seorang pun benar, seorang pun tidak. Artinya kita sama-sama berdosa. Tetapi perbedaan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya adalah sikap mereka terhadap dosa. Maaf Bapak Ibu. Jadi Bapak
Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada kasih Allah itu akan cenderung menyembunyikan dosanya. Kadang-kadang kita menyembunyikan dosa kita dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang sering kita lakukan adalah kita berusaha untuk membuka dosa orang lain. Kita senang ngomongin kesalahan orang lain. Sementara kesalahan kita tutupin. Kita senang untuk bergosip. Iya nggak Bapak Ibu? Ngomongin orang. Orang lagi sakit atau orang sedang kesusahan, kita bukannya mendoakan, tapi kita kadang-kadang ngomongin di belakang. Itu perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sementara orang yang percaya, dia mengakui segala kesalahannya. Bahkan sekecil apapun di hadapan Tuhan. Karena dia yakin bahwa ketika dia mengakui itu, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Saudara-saudara, keselamatan, kehidupan kita bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Karena semuanya itu terjadi karena anugerah Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Karena sebagai ciptaan baru di dalam Dia yang disalibkan, ada tanggung jawab bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah melakukan pekerjaan baik. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Allah, maka tugas tanggung jawab kita adalah melakukan pekerjaan baik. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan baik itu adalah agathos. Agathos itu artinya melakukan perbuatan yang memulihkan, melakukan perbuatan yang menguatkan, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan ini adalah panggilan kita Bapak Ibu Saudara sebagai umat yang hidup di dalam anugerah Allah. Untuk apa? Untuk membawa kehidupan bagi sesama. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, bahkan juga di dalam situasi bangsa dan negara kita yang sangat memprihatinkan dengan adanya bencana alam, apa yang sudah kita lakukan sebagai gereja? Apa yang sudah kita lakukan sebagai orang-orang percaya untuk menolong saudara-saudara kita? Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Mendoakan mereka? Ya, iya, sudah didoakan. Mendoakannya di dalam doa syafaat pada saat ibadah. Tapi dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa pribadi kita mendoakan mereka tidak. Kita mengingat mereka tidak. Kadang-kala kita egois. Kita hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Tetapi kita lupa untuk mendoakan orang lain. Kita lupa untuk memberikan penguatan bagi orang lain di dalam doa kita. Kita cuma melihat Bapak Ibu Saudara, kasihan ya orang-orang itu. Tetapi kemudian tidak ada aksi yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Padahal seharusnya sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah, kita harus menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Allah, seharusnya kita juga menjadi saluran berkat untuk orang lain. Sehingga nikmat kasih dan berkat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bagikan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain juga terberkati melalui kehidupan kita. Dan ini merupakan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Allah mengasihi kita, maka mari kita juga mengasihi sesama kita. Bahkan Yesus mengatakan bukan hanya mengasihi sesama kita, tetapi mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Nah, kira-kira kita sanggup nggak Bapak Ibu untuk mengasihi musuh kita? Sanggup tidak? Rasanya sulit ya, rasanya berat. Boro-boro kita mengasihi. Mendoakan iya, mungkin aja mendoakan sih, tapi mendoakannya yang jelek-jelek. Bukan mendoakan yang baik supaya dia berubah, supaya hatinya itu dilembutkan, tetapi kita doanya yang jelek-jelek. Tuhan balaskan, waduh. Jadi Tuhan ini sebagai alat kita untuk membalas dendam, padahal tidak boleh seperti itu. Walaupun ini berat, tetapi ini tantangan kita Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tantangan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan di momen Prapaskah ini adalah kesempatan kita untuk kita bercermin, untuk kita berefleksi dan kemudian melihat diri kita sendiri.
Dunia yang gelap ini Bapak Ibu Saudara memang terkadang menyulitkan dan juga menyesatkan kita. Lalu apakah kemudian kita terhanyut dalam gelapnya dunia? Lalu apakah kemudian kita hidup tersesat karena kegelapan itu? Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali untuk melekatkan pandangan kita kepada Dia Sang Terang. Kepada Dia yang disalibkan. Kristus Sang Sumber Terang itu. Supaya kemudian kita tidak dikuasai kegelapan yang mencekam. Supaya kita tetap hidup di dalam kasih dan terangnya. Supaya kita memperoleh pembenaran dalam kematian dan kebangkitannya. Dan supaya kita pun pada akhirnya mampu untuk membagi keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Mampu untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah tugas tanggung jawab kita. Di momen Prapaskah ini ya Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar mengingat penderitaan Yesus Kristus. Tetapi kita juga diajak untuk mengenang bahwa di dalam penderitaannya itu ada satu tujuan. Memberikan keselamatan bagi kita karena kasih-Nya. Dan seharusnya itu juga yang kemudian menggugah hati kita untuk juga dapat menyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk membagikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa kita serta permohonan kita di dalam doa syafaat. Yang di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sungguh kami mengakui ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karenanya di dalam menjalani kehidupan ini kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan. Dan kami meyakini bahwa kekuatan dan pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan saja, Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menopang kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga memampukan kami untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui ini. Sehingga pada saat ini ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu di dalam ibadah kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur bahwa di dalam ibadah yang kami lakukan ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu begitu besar dan sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur akan kasih dan kebaikan-Mu bagi kami semua.
Di dalam setiap musim perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa terus ada di dalam kesetiaan-Mu dan kasih-Mu, memelihara kami, memberkati kami, menghibur kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, pengalaman kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan itu kemudian memampukan kami untuk dapat membagikan kasih, sukacita, memberikan kesaksian akan kebaikan dan kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Sehingga kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian kami, dengan kami mengasihi sesama kami, mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan hidup di dalam kerukunan sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan lemah tubuh. Kami mau berdoa untuk Opung Yosiboru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong. Kami mau berdoa untuk Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan. Kami berdoa untuk Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar. Opung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga. Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, ibu mertua dari Bapak Penatua Parulian Saragi Sitio. Bapak Joni Mandali, ayahanda dari Bapak Penatua Willy Mandali. Kami berdoa untuk Ibu Khadijah, ibunda dari Ibu Penatua Esti Nugraheni. Kami berdoa untuk Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia atau Ibu mertua dari Bapak Penatua UP Taufani Mokwagu. Kami berdoa untuk Bapak Parbuntian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni Arlina Purba. Kami berdoa untuk Opung Tania Boru dan juga Opung Tania Doli, orang tua dari Ibu Evi Hotmawati. Bahkan juga kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya karena keterbatasan kami. Kami serahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami terkasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara mereka, Tuhan yang akan menghibur mereka, Tuhannya juga yang akan memberikan kekuatan di dalam masa tua mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan. Dan kami percaya oleh perkenanan Tuhan sajalah Tuhan yang akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga terkasih yang senantiasa terus mendampingi. Biarlah Tuhan juga yang menopang mereka dengan kekuatan yang baik, sehingga semangat dan sukacita itu boleh ada, boleh memberikan kekuatan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah fisik ini, untuk dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, kaum lansia, saudara-saudara kami, para duda, janda, dan anak-anak yatim piatu. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memelihara mereka, Tuhanlah yang memberikan kekuatan penghiburan dan memberkati kehidupan mereka. Pada saat ini kami juga berdoa bagi saudari Caroline, Kezia, dan Sophie. Kiranya Tuhan juga yang terus menguatkan mereka. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka hidup di dalam pengharapan dan ucapan syukur untuk senantiasa menantikan janji pemulihan yang Tuhan akan sediakan bagi mereka. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami di dalam masa kehamilan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Fitria Leni Asi Manihuruk, istri dari Bapak Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irma Rinaulina Inggolan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, dan juga bayi yang ada di dalam kandungan. Sehingga mereka tetap terus dapat menikmati kehidupan anugerah daripada Tuhan, sampai pada masa kelahiran itu tiba, Tuhan juga yang memberikan pertolongan. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga bersuka cita bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah ya Tuhan di dalam usia mereka yang baru, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dan juga berkat, umur panjang,
kebahagiaan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam ungkapan syukur mereka, mereka juga dapat memberi diri mereka untuk menjadi alat Tuhan, untuk dapat bersaksi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami kaum muda yang pada saat ini sedang dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka agar mereka juga dapat mencari pekerjaan dengan giat dan semangat. Sehingga Tuhan sendirilah juga yang akan mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga telah menyediakan pasangan hidup bagi mereka semua. Dan biarlah mereka bersabar untuk menantikan waktu Tuhan yang indah yang akan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami teringat anak-anak kami yang sedang mempersiapkan ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, meskipun mereka masih harus sekolah melalui daring. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa mereka tetap penuh semangat untuk menjalani kehidupan mereka di dalam pendidikan mereka. Dan Tuhan berkati para orang tua untuk senantiasa terus memberikan semangat, yang senantiasa untuk membimbing mereka, berikan kesabaran bagi para orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, POUK Citra Grand. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan, biarlah Tuhan juga memberkati. Engkau memberkati program kerja Gereja POUK Citra Grand di dalam masa pelayanan tahun 2021 ini, sehingga apa yang sudah dirancangkan, apa yang sudah disepakati bersama, boleh berjalan dengan baik, dan juga boleh membawa berkat, sukacita bagi seluruh jemaat, terkhususnya juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati para pelayan gereja, Tuhan berkati Ibu Gembala, Tuhan berkati seluruh anggota majelis, Tuhan berkati admin, auditor, poster, guru-guru sekolah minggu dan remaja, bahkan setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, menopang mereka dengan hikmat-Mu, sehingga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan Tuhan sendiri ini dengan baik. Dan semua itu dilakukan hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan. Tuhan berkati keluarga mereka yang senantiasa terus memberikan dukungan bagi mereka untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami teringat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap hidup di dalam semangat, di dalam sukacita dan pengharapan akan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19. Biarlah semuanya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan setiap anggota masyarakat boleh menerima vaksin COVID-19 ini. Sehingga kami percaya ya Tuhan, ketika kami dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik, ketika kami dapat mengikuti setiap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, maka kami percaya bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap dapat melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan kami, semuanya ini boleh Tuhan wujudkan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, dan juga aparat keamanan. Dan juga kami berdoa bagi tim penanganan pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk jemaat POUK Citra Grand yang juga ikut melayani di garda terdepan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka juga dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi pahlawan bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu.
bangsa dan negara kami Tuhan pulihkan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam kondisi tatanan kehidupan baru. Kami percaya ya Tuhan, bahwa waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk tetap terus berdoa, berharap dan meyakini bahwa janji Tuhan itu akan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam, saudara-saudara kami yang terpinggirkan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, dan Tuhan yang memelihara mereka semua. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah permohonan serta harapan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga mendengarkan setiap doa kami, seluruh anggota jemaat Tuhan di gereja Pok Citra Grand. Mereka yang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan mendengarkan, dan kami yakin bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Oleh karena itu kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat disampaikan ke kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti dapat diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Aksi sosial Paskah. Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer dana ke rekening misi gereja, yang penerimaan dana rekening ini sudah dimulai tanggal 21 Februari sampai dengan 2 April 2021 dan akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah ini. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita nyanyikan PKJ 149 ayat 1-2, ucap syukur pada Tuhan.
berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa, kasih-Mu begitu besar dan sempurna akan dunia ini. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan seluruh umat. Bapa, kami sungguh bersyukur menjadi bagian dari karya penyelamatan-Mu. Terimalah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa. Berkatilah dan kuduskanlah agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih kepada sesama di sekitar kami. Melalui persembahan ini, kami mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan, menanggung beban sesama kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Berikutnya kami akan sampaikan warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Wardayanti SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, tim IT, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Rangkaian ibadah Paskah 2021. Minggu Palma, tanggal 28 Maret 2021, pukul 8 pagi hingga 9.30 pagi, akan dilaksanakan secara offline di gereja dan online via Zoom. Pekan Suci. Selama Pekan Suci, dalam kurun waktu setelah Minggu Palma dan sebelum Minggu Paskah, setiap hari kecuali hari Jumat, akan dilaksanakan ibadah Pekan Suci mulai pukul 19 WIB atau jam 7 malam, online via Zoom. Khusus hari Kamis Putih akan dilaksanakan pembasuhan kaki. Berikutnya, Jumat Agung dan Perjamuan Kudus pada tanggal 2 April 2021 pukul 8 sampai dengan 9.30 pagi akan dilaksanakan secara offline di gereja dan online via Zoom. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah secara online, dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarga yang turut serta dalam Perjamuan Kudus untuk pengambilan hosti dan anggur yang akan disediakan di gereja. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WA Group Jemaat sampai dengan tanggal 26 Maret 2021. Hosti dan anggur dapat diambil di gereja mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April pada jam operasional gereja pukul 9 sampai jam 3 sore. Berikutnya Paskah Subuh, hari Minggu tanggal 4 April 2021, pukul 5.30 pagi, akan dilaksanakan secara offline di gereja dan online via Zoom. Pendaftaran jemaat untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah Subuh, sehubungan dengan keterbatasan kapasitas gereja, jumlah jemaat dibatasi 35 orang. Jemaat yang akan mengikuti ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah Subuh offline yang dilakukan di gereja diharapkan mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan disampaikan kemudian melalui WA Group Jemaat. Aksi sosial Paskah. Sebagai bentuk aksi puasa dan bersedekah, Gereja POK akan melaksanakan aksi sosial Paskah untuk petugas kebersihan di lingkungan perumahan Citra Grand.
Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer dana ke rekening misi gereja. Penerimaan dana rekening misi mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 2 April yang akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah tersebut. Untuk sementara, total penerimaan rekening misi periode 21 Februari sampai dengan 13 Maret sudah terkumpul sebesar 4.205.000. Berikutnya Ketua Persekutuan Lansia. Dalam rangka untuk meningkatkan penata layanan Persekutuan Lansia di lingkungan Gereja POK Citra Grand, serta pengembangan jemaat, diperlukan penggantian Ketua Persekutuan Lansia di Gereja POK Citra Grand yang telah berakhir masa tugasnya. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat POK Citra Grand nomor 02/3 MJ/POK Citra Grand /3 Romawi /21, Gereja POK Citra Grand mengangkat Ibu Elvi Ganelviera Sianipar sebagai Ketua Persekutuan Lansia, menggantikan Bapak Todo Marudut Siombing dengan masa periode tugas 14 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2024 selama 3 tahun. Gereja POK Citra Grand mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Todo Marudut Siombing di periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Todo Siombing dan keluarga. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan kepada Wakil Ketua Majelis Bapak Hakim Manurung dan Ibu Elvi Ganelviera Sianipar untuk maju ke depan. Kita akan menyerahkan surat SK keputusan sebagai Ketua Persekutuan Lansia. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dan wartakanlah kasih Allah yang sempurna dengan hidup saling mengasihi sesamamu. Pelengkap Kidung Jemaat 179, kasih paling agung kita pujikan bersama. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Prapaskah keempat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu pagi ini telah selesai. Kami persilakan jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.